Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita kali ini bertema 3 golongan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Masuk Ramadan tidak diampuni. Saudaraku, hadis berikut menunjukkan betapa besarnya ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan ampunan, durhaka kepada orang tua, dan enggan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Sahih Ibnu Hibban disebutkan, Abu Ya'la meriwayatkan, Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hafs bin Ghiyad meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu berkata, Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik mimbar, engkau mengatakan amin, amin, amin. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tetapi ia tidak berbakti kepada mereka, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan barang siapa yang ketika disebut namaku, tetapi ia tidak bersolawat kepadaku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 915. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, hadis ini mengabarkan 3 golongan manusia yang merugi dan dijauhkan dari rahmat Allah karena kelalaian mereka dalam beribadah dan berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali sebagai tanda pengabulan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kedua, dari hadis ini juga mengajarkan pentingnya memaafkan peluang untuk meraih ampunan Allah, terutama di bulan Ramadan. Berbakti kepada orang tua dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga amalan ini terancam dijauhkan dari rahmat Allah dan masuk neraka. Keempat, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam ibadah, berbuat baik kepada orang tua, serta selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, golongan yang jauh dari rahmat Allah, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka mereka orang-orang yang merugi.
Terjemahan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 134. Saudaraku, sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, kami mengharapkan rahmat-Mu. Jangan serahkan kami pada diri kami sendiri walaupun sekejap mata, dan perbaikilah segala urusan kami, tiada Tuhan selain Engkau. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dan mari bersama berdakwah, tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.